مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama berupa taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah-rumahnya ini, dan kita juga bisa berkumpul di hari-hari terbaik sepanjang setahun yang disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan ma'unahnya, pertolongannya kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah atau beribadah di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian kita meminta kepada Allah, bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tak lupa selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali dalam pembahasan kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, yang mana kita masih berada dalam bab yang kedua tentang adab-adab utama bagi seorang penuntut ilmu. Dan pada bab yang kedua ini kita berada di adab yang ke-13. Adab yang ke-13 bagi seorang penuntut ilmu adalah, kata beliau rahimahullah, yaitu mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Beliau rahimahullah taala menyampaikan di paragraf pertama di halaman 45, kata beliau, ketika belajar seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, poin-poin penting, fawaid atau faedah dan manfaat dari ayat ataupun hadis dan perkataan para sahabat dan ulama, atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawakan oleh syekh atau gurunya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ketika belajar seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, poin-poin penting, fawaid atau faedah dan manfaat dari ayat, hadis dan perkataan para sahabat dan ulama, atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawakan oleh syekh atau gurunya. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, tujuannya agar ilmu yang disampaikan tidak hilang dan terus tertancap di dalam ingatannya setiap kali ia mengulangi pelajarannya. Tujuannya agar tidak hilang dan terus tertancap di dalam ingatannya setiap kali dia mengulangi pelajarannya. Karena kata beliau, daya tangkap atau kemampuan menghafal dan memahami pelajaran berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dikarenakan daya tangkap atau kemampuan menghafal dan memahami pelajaran berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Selain itu, dengan mencatat pelajaran dia dapat memahami dan menghafalkannya.
Kemudian di paragraf yang selanjutnya beliau melanjutkan di halaman 46, adanya catatan atau alat tulis serta buku tulis merupakan bekal seorang penuntut ilmu untuk memperoleh ilmu sebagaimana hal itu telah diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan tulisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan diriwayatkan Imam Ibnu Abdul Bar dari sahabat Anas bin Malik dan juga dalam kitab yang lainnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang wafat di tahun 92 Hijriah pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku," kata beliau, "ikatlah ilmu dengan tulisan." Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Wahai anakku, ikatlah ilmu dengan tulisan." Riwayat perkataan Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar pula dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dan Khalid bin Khidashi Al-Baghdadi rahimahullah yang wafat di tahun 223 Hijriah berkata, "Aku hendak berpisah dengan Malik bin Anas rahimahullah. Lalu katakan, wahai Abu Abdillah, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah menjawab, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan." Kata Al-Imam Malik bin Anas, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, menasihati setiap muslim dan mencatat ilmu dari ahlinya. Kata Imam Malik bin Anas, mencatat ilmu dari ahlinya. Dan asar ini juga derajatnya hasan sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kemudian di paragraf terakhir penulis di sini rahimahullah menyebutkan bahwa seorang penuntut ilmu tidak boleh bakhil. Seorang penuntut ilmu tidak boleh bakhil ataupun pelit hanya untuk sekedar membeli buku tulis atau ballpoint, pulpen, pena, begitu pula kitab dan berbagai sarana yang dapat membantunya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dalam memenuhi kebutuhannya itu dia tidak boleh bergantung kepada orang lain, tidak boleh meminta-minta dan tidak boleh merepotkan orang lain. Bahkan ia harus bersikap zuhud dan qanaah. Dia tidak boleh minta-minta, tidak boleh merepotkan orang lain, bahkan dia harus bersikap zuhud dan qanaah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini adab yang ke-13 yang disampaikan oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Bagi seorang penuntut ilmu hendaknya untuk mengikat ilmu tersebut, mengikat pelajaran tersebut dengan tulisan. Yang mana di antara tujuannya tadi adalah agar ketika lupa atau dapat diulang, dan inilah kebiasaan para ulama terdahulu sampai ulama-ulama pada hari ini tentang bagaimana mereka tahu pentingnya mencatat atau menulis. Dan bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan penulis di sini di adab yang ke-13 bahwa jika ditanya kenapa menulis itu penting, jika ditanya kenapa menulis itu penting, sedangkan adab yang sebelumnya kita bahas tentang pentingnya menghafal, dan dua sahabat Nabi dalam memberikan contoh kepada kita dalam masalah menghafal ada Abu Hurairah, dan dalam masalah menulis hadis Nabi atau periwayat adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Adapun ketika kita membahas tentang masalah kenapa mencatat atau menulis itu penting, bahwa yang pertama beliau atau penulis di sini sampaikan bahwa daya ingat manusia itu berbeda-beda. Ingat, kemampuan kita dalam mengingat itu berbeda-beda. Ada di antara kita yang Allah berikan kemudahan cepat hafal, dan ada pula di antara kita yang Allah buat menjadi mudah atau cepat lupa. Maka menulis itu menjadi alat bantu untuk seorang itu mengingat dari yang dia pelajari. Ini kenapa pentingnya menulis, karena daya ingat kita berbeda-beda. Karena ada yang cepat hafal, ada yang lama hafal. Maka dengan menulis ini diantara alat bantu untuk setiap kita, baik yang kuat hafalannya ataupun lemah. Maka di antara metode para ulama dalam menguatkan hafalan, mereka tulis apa yang mereka hafal.
Mereka tulis apa yang mereka hafal. Ya. Kemudian juga metode menulis, dan ini menunjukkan kenapa menulis itu penting. Menulis itu diantara tadi kita sebutkan sebab orang itu memperkuat hafalan dan pemahaman. Menulis itu merupakan sarana memperkuat hafalan dan memperkuat pemahaman. Makanya sebagian asatidz atau ustadz di pondok itu kalau santrinya nggak paham, apa diantara tugasnya biasanya disuruh nulis ulangi tulisannya sebanyak 50 kali misalnya, ya, disuruh mengulangi tulisan yang sama sebanyak 50 kali agar selain dia bakal hafal insya Allah, dan dia juga akan paham dengan sebaik-baiknya dari apa yang dia tulis tersebut. Makanya orang menulis itu sangat minim dia untuk tidak merenung apa yang dia tulis. Beda sama yang menghafal. Kadang orang menghafal hanya sekedar diingat, nggak sampai pada tahap dia harus merenung. Tapi kalau orang udah sampai menulis, apalagi pakai hafalan, itu sangat kemungkinan besar dia akan merenungi apa yang dia tulis, dan ketika diulangi ini akan lebih memahamkan dia dan dia lebih mendalami dari tulisan dan hafalannya tersebut. Dan di antara pentingnya kata para ulama, kenapa kita harus menulis, bahwa catatan atau tulisan itu bisa jadi di antara warisan kita. Mungkin kita tidak Allah kasih kesempatan untuk bisa mengajarkan, seperti mungkin guru, ustadz yang semisalnya. Tapi kalau kita punya catatan, kemudian kita wafat dan catatan itu mungkin dibaca sama anak kita ngelihat, oh ini tulisan bapaknya, oh ini tulisan ibunya, terwariskan dan secara nggak langsung terajarkan kepada orang yang dia tinggalkan. Maka ilmu itu tidak berhenti pada diri kita jemaah. Ketika kita punya peninggalan, walaupun nggak bisa secara langsung ataupun secara langsung menyampaikan kepada objek yang ingin kita didik, misalnya anak ingin kita kasih tahu, nak, jilbab tuh harus, nutup aurat tuh harus, nak, dia nggak mau dengar. Tapi ketika kita menulis, kita catat tulisan itu jamaah rahimakumullah, kalau kita udah nggak ada, umumnya biasanya akan jadi tulisan berharga bagi sang anak. Pesan-pesan yang mungkin nggak pernah kesampaikan orang tua kepada anaknya, ketika orang tuanya nggak ada, lihat ditulis di situ, anak akan lebih tergugah bahwa oh rupanya orang tuanya perhatian sama dia, oh rupanya orang tuanya memberikan pesan gitu loh kepada anak tersebut. Maka sekali lagi ini pentingnya menulis ilmu atau pelajaran yang disampaikan, karena sangat kemungkinan besar ilmu itu menjadi warisan yang mungkin secara langsung nggak kita ajarkan kepada pihak lain, tapi dia tidak berhenti pada diri kita, bisa tersampaikan kepada pihak lain atau orang lain. Dan di sini penulis rahimahullah menguatkan masalah menulis ini dengan sabda Nabi tadi, qayyidul ilma bil kitab, dalam riwayat bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan ini para ulama katakan menunjukkan disyariatkannya metode menjaga ilmu dengan menulis. Di antara syariat menjaga ilmu itu adalah dengan menulis. Dan para ulama katakan menulis ilmu di majelis ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Kenapa? Karena ada perintahnya dari Nabi SAW. Menulis, mencatat ilmu itu akan bernilai pahala, walaupun mungkin belum banyak tulisannya, walaupun mungkin belum bisa dia menangkap poin-poin secara sempurna, tapi setiap kata, setiap faedah yang bisa dia ambil, dia catat, itu merupakan pahala. Karena ini perintah Nabi kita SAW, dan perintah Nabi itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. Di sana Allah menyatakan, berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang diberikan, dibawa oleh Rasul tersebut, maka ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dibawa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk qayyidul ilma bil kitabah atau bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulis, dengan tulisan.
setiap kata, setiap ayat, setiap faedah sebagaimana kata penulis di sini, maka di situ akan berbuah pahala di sisi Allah. Maka jamaah sekalian yang sudah menulis atau yang masih belum menulis atau mulai tergugah mau menulis, ingat, ini sebuah kerugian kalau kita tidak menulis, karena kita sedang kehilangan pahala dan kita sedang terancam kita mudah lupa. Dan inilah yang dahulu disesalkan salah seorang ulama yang bernama Roja bin Haywah rahimahullahu ta'ala, yang disesalkan oleh al-Imam Roja bin Haywah rahimahullahu ta'ala, bahwa sekiranya dahulu saya menulis, saya bisa sampaikan tentang ilmu tersebut. Nah, maka hadirin yang semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini yang harus kita camkan dan kita tanamkan sebaik-baiknya, bahwa ini perintah Nabi, menulis ilmu, faedah dan yang lainnya itu adalah merupakan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga diturunkan ke ulama-ulama setelahnya dari kalangan para sahabat. Anas bin Malik rahimahullah yang wafat di tahun 92 Hijriah, bahwasanya beliau mewasiatkan kepada sang anaknya untuk tidak menyia-nyiakan ilmu, maka ikatlah ilmu tersebut dengan tulisan. Ini wasiatnya Nabi, wasiatnya para sahabat, ya. Dan Imam Malik bin Anas yang wafat di tahun 179 Hijriah melalui perkataan Khalid bin Khidashi tadi al-Baghdadi untuk menasihatkan bertakwa kepada Allah, menasihati kaum muslimin, dan catatlah ilmu dari ahlinya. Apa pesannya? Pesannya bahwa di sini menunjukkan bahwa orang yang mencatat ilmu itu bagian dari adab dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, kalau kita benar-benar beradab kepada Allah dan Rasulnya, kita akan catat ilmu tersebut, karena kita menghargai perintah Nabi SAW, dan itulah juga perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menuntut ilmu jelas dia harus punya bekal. Bekal ibarat pedang bagi para pejuang, para mujahid, dan bekal senjata bagi para penuntut ilmu adalah bukunya, adalah penanya. Ini senjata para mujahid dalam dunia ilmu. Dan penulis menekankan tadi, jangan pelit untuk sekedar pulpen, sekedar buku catatan ataupun buku pembahasan kitab-kitab yang penting, karena ini bagian dari investasi akhirat kita. Dan beliau menasihatkan juga di sini rahimahullah, jangan membebani orang lain, ya, karena penuntut ilmu yang benar tidak minta-minta untuk hanya sekedar beli buku, tidak membebani orang lain, tapi tetap qanaah, menerima apa yang ada, dan zuhud, tidak rakus terhadap dunia. Yang kalau kita lihat kan masalah jangan membebani orang lain ini biasanya sering kalau di sekolah dulu, ya. Saya nggak tahu kalau di pengajian masjid ada yang mungkin nggak bawa pulpen terus minjem pulpen sama teman sebelahnya, nggak punya tip ek, minjem tip ek kepada teman sebelahnya. Dalam hal tolong menolong nggak masalah, cuman ini menunjukkan bahwa yang belajar ini belum siap, belum ada kesiapan dan kesungguhan ketika dia tidak mandiri, tidak sungguh-sungguh. Ya jangankan itu, dahulu ulama salaf yang ketika meraut pen atau pensilnya di majelis saja itu menunjukkan ketidakadabnya dalam majelis ilmu, ketidakadabnya dalam majelis ilmu. Maka hadirin yang semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, ini masalah sejatinya simple, masalah yang mungkin bagi banyak orang sepele dan mungkin tidak banyak yang untuk memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Padahal ini merupakan perkara yang diagungkan dan dihormati oleh para pendahulu-pendahulu kita, para generasi-generasi terbaik, yang mereka ketika datang perintah Nabi, datang perintah Rasul, maka mereka meneladaninya atau melakukannya semaksimal mungkin. Mereka lakukan semaksimal mungkin. Jamaah rahimakumullah, menuntut ilmu itu bagian dari jihad, dari usaha dalam mendengarkan, dalam menyimak, dalam memahami, dalam menghafal. Begitu pula di dalam menulis. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di antara tauladan yang disebutkan oleh penulis di sini, kata beliau tadi tentang bahwa Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwasanya adanya catatan, adanya tulisan serta buku tulis ini bekal bagi seorang penuntut ilmu untuk dia dapat ilmu. Nah, beliau Imam Syafi'i bukan hanya menasihatkan masalah ini, tapi beliau juga memberikan contoh sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau
yaktubu ma yastafiduhu fil idhami li ajzihi anil waraq. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, karena beliau lahir ketika ayahnya udah nggak ada dan ibunya lah yang membesarkan beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah harus menulis faidah-faidah atau ilmu di atas tulang belulang. Apa alasannya? Karena beliau tidak mampu untuk membeli kertas, li ajzihi anil waraq. Karena saking tidak mampunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk membeli kertas, beliau menulis di atas tulang belulang. Kan beda dengan kita jamaah sekalian rahimakumullah. Siapa saking miskinnya nggak mampu beli kertas di sini? Ada? Silakan angkat tangan, kita buka donasi nanti. Nggak mampu beli kertas, subhanallah. Al-Imam Asy-Syafi'i. Apakah kita semua di sini lebih hafalnya dan kuat dari beliau, lebih pintar daripada beliau? Sedangkan anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sungguh sangat melimpah. Karena saking fakirnya, nggak punya apa-apanya Imam Syafi'i. Dan riwayat ini banyak dijelaskan oleh para ulama. Beliau yaktub ma yastafiduhu fil idham, nulis di atas tulang belulang, yang kalau hari ini saking canggihnya dan luar biasanya perkembangan kuliner, tulang itu pun dimakan kita pada hari ini gitu ya, saking garingnya, saking lunaknya gitu, tulang kita makan. Imam Syafi'i tulang tapi jadi sarana untuk beliau mengikat ilmu, sarana untuk beliau mengikat ilmu. Maka itu diantara tauladan para ulama bagaimana kesungguhan mereka dalam mencatat ilmu. Karena kefakiran, karena nggak punya, karena kertas bagi mereka di zaman itu adalah sesuatu yang mahal. Sekarang kertas sudah semurah-murahnya dan banyak bertebaran di mana-mana. Makanya di antara riwayat yang disebutkan oleh para ulama bagaimana kesungguhan ulama-ulama kita dalam menulis, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan bahwa beliau senantiasa yatufu fi syawari'. Beliau sering tawaf keliling-keliling di jalan-jalanan. Ya. Kenapa Syekh Albani keliling di jalan-jalan jamaah? Jadi vlogger atau jadi suka kuliner? Bukan masalah beliau cuman suka-suka ngabisin waktu jalan-jalan. Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala keliling ke sana kemari, muter-muter di jalan, yabhatsu 'anil awraqis saqitati. Beliau cari kertas-kertas yang cecer. Subhanallah. Ini ulama abad ini. Cari kertas-kertas yang cecer. Pernah antum ada orang kayak gini pada hari ini? Ada, tapi dia tukang ngepul gitu kan ya, untuk ngepul kertas agar dijual lagi, koran atau semisalnya, majalah. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah yang kita sering dengar nama, meriwayatkan dan seterusnya. Apa tujuan beliau? Ya kumpulkan kertas-kertas bekas tersebut liyuktab ala dhahriha. Kalau ada bagian-bagian kosong bisa dimanfaatkan untuk beliau tulis. Jadi ada sisa-sisa kosong bagian dari kertas tersebut beliau tulis rahimahullah taala. Maka ini menunjukkan kesungguhan dan keseriusan para ulama kita, tidak selalu mencari uzur untuk diri sendiri walau hanya sekedar perkara menulis, ya, walau sekedar hanya perkara menulis. Dan demi Allah ini sangat malu diri kita dengan keimanan, ketakwaan kita, dengan jasa dan perjuangan kita untuk Islam yang nggak ada apa-apanya. Siapa kita ini gitu loh ya, yang disuruh kadang diam saja, disuruh untuk menyimak saja, disuruh untuk menulis saja, itu pun masih banyak memberikan pengecualian terhadap diri ini sendiri. Maka semoga Allah mengampuni kita. Dan jamaah rahimakumullah, dan di antara teladan ulama yang luar biasa dalam semangat menulis ilmu, beliau adalah Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Sebagaimana diriwayatkan Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan ketika mendapatkan ilmu atau mendengarkan ilmu, ya, fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha fa'aktubahu. Ketika beliau
dalam perjalanan di atas tunggangannya, beliau menulis ilmu itu saking nggak mendapatkan kertas, nggak dapatkan tempat wadah untuk menulis, beliau menulis di pelana tunggangannya. Dan hingga ketika dalam riwayat ini kejadiannya di malam hari, di esok paginya ditulis ulang atau disalin ulang oleh Sa'id bin Jubair ke tempat catatannya tersebut. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala ketika kepepet, ketika mendapatkan ilmu dan nggak siap dengan ada buku catatannya, tapi hanya siap bolpen aja misalnya, adanya pelana, adanya tempat duduk di alas bagi tunggangan baik kuda ataupun onta, maka pelana itulah beliau tulis untuk mencatat ilmu tersebut, gitu kan. Nah, ini kira-kira mirip kayak kita waktu di sekolah. Ya, kita dulu di sekolah suka nulis di sekolah kan? Sekolah. Nulis di mana? Sekolahnya pakai apa dulu? Pakai rehal apa pakai meja? Ajib antum kalau sekolah pakai rehal gitu ya. Pakai Quran itu. Pakai meja gini gitu kan. Nah, di meja itulah saksi mati, masih hidup, saksi mati bahwa ya Anton Love Dewi gitu ya. Atau siapa lagi? Mana kalau nama Anton sama ya? Contoh aja. Macam-macam gitu loh. Ya, guru Garang, ibu ini semua guru dikata-katain dengan tulisan. Dia nggak ngomong langsung tapi nulis di mejanya. Nah, nggak ada benar. Nggak ada yang nulis misalnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ada yang nulis kayak gitu? Nggak ada. Ya, ittaqillahi tsumma kunta. Ada yang nulis kayak gitu? Nggak ada. Tulisannya pasti nggak benar-benar semua di meja-meja sekolah itu. Mirip kan dengan siapa? Siapa tadi? Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Sa'id bin Jubair. Tapi beliau ini di pelana tunggangan. Kalau bahasa kita sekarang jok. Ya, jok kita juga sama, banyak tulisan dari kuku kucing gitu ya. Benar nggak? Ya kan? Kucing yang nulis, bukan antum. Antum yang punya motor yang nulis kucing gitu loh. Tulisan cakar kucing, bukan cakar ayam lagi, cakar kucing. Apa digaruk sama dia. Nah, Sa'id bin Jubair rahimahullah menulis di pelana hingga esok harinya beliau salin di buku atau di catatan beliau. Sampai dalam riwayat Sa'id bin Jubair rahimahullah, kalau tidak sempat dapat pelana atau di sandaran kursi itu, beliau menulis fi na'lihi, di sandal beliau. Ya, hatta yamla'aha, sampai sandalnya Sa'id bin Jubair itu penuh dengan tulisan-tulisan beliau rahimahullah ta'ala. Ya, ini nulis di sandal lebih ajib lagi gitu loh. Yang kalau sandal, kalau sepatu kita apalagi misalnya baru, ya pasti kita sayang. Walaupun ada sebuah, nggak tahu saya tradisi turun menurun, kalau teman sekolah pakai sepatu baru pasti diinjak-injakin biasa gitu ya. Bener nggak? Antum sekolah pakai sepatu dia kan pakai sepatu baru pasti diinjek-injekin. Nggak tahu apa berlaku di Pontianak aja atau Kuburaya atau daerah-daerah lain. Ada teman sepatu baru diinjak, diresmikan katanya. Subhanallah. Sa'id bin Jubair tulis di sendal atau sepatunya tersebut sampai penuh. Ya. Dan wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan Sa'id bin Jubair rahimahullah nggak dapat pelana, nggak dapat sendal. Beliau nulis di mana? Kataba fi yadihi, nulis di tangan jemaah. Subhanallah. Mirip nggak dengan kita? Mirip. Pas sekolah dulu kan ya. Tapi tujuannya untuk pengalaman. Tujuannya untuk nyontek. La haula wala quwata illa billah. Kita catat tuh rumus ilmu, tapi tujuannya untuk contek. Sa'id bin Jubair rahimahullah untuk menjaga dan menyimpan ilmu tersebut. Maka ini nasihat bagi kita semua termasuk berbicara, karena para ulama sangat menasihatkan dalam hal ini masalah mencatat atau menulis ilmu. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala pernah menasihatkan, idza sami'ta minni syai'an, apabila engkau mendengar sesuatu dariku, kata Imam Asy-Sya'bi, faktubhu walau fil haid, tulislah walaupun di tembok. Kalau kau mendapatkan ilmu dariku, kata Imam Asy-Sya'bi, tulislah walaupun harus nulis di tembok. Itu kata Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Tapi jangan langsung diamalkan, nanti tembok masjid ini akan banyak motifnya ya. Yang paling senang kayak gini biasanya anak-anak gitu loh.
Ya, ada anak-anak lengah-lengah kita nulis nama dia Umar, katanya Ali gitu ya. Dia ngabadikan padahal masjid, jangan. Ya. Tapi ini sebuah istilah yang menunjukkan bahwa dapat ilmu segera catat, karena ini penting dan ini sangat sangat berharga. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebutkan dalam bait-bait syairnya, beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan, dan mencatat ilmu itu adalah tali pengikat binatang buruan tersebut. Faminal hamaqah, dan diantara bentuk kedunguan, kata beliau. Ini kata Imam Syafi'i ya, bukan kata saya. Jadi kalau nggak terima dikatakan kayak gini, protes sama Imam Asy-Syafi'i, bukan sama saya. Karena kalau mau dicek dalam kitab-kitab banyak pernyataan beliau ini bahwa faminal hamaqah, dan diantara bentuk kedunguan antasidal ghazalatan, engkau memburu seekor kijang misalnya, kata beliau, wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqan, lalu engkau biarkan kijang tersebut lepas begitu saja. Ini kata Imam Syafi'i, di antara bentuk kedunguan antum dikasih kijang ribon gitu loh. Mau nggak? Nggak mau. Tinggi kayaknya mainan di sini, nih Alphard semua kayaknya ya. Atau dapat kijang, ya kijang binatang kah atau kijang beneran 2010 kah, ribon kah, all new kah, mobil maksud saya. Terus dibiarin gitu aja, sak kunci-kuncinya dibiarin tepi jalan, kunci nggak dikunci. Ya orang pasti bilang, ya ini bodoh, ini dungu namanya. Dan itulah kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat binatang buruan. Engkau dapat nggak kau ikat, lepas dia pergi, dan mencatat itu pengikatnya. Faminal hamaqa antasidal ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqan. Ini bentuk kebodohan adalah memburu kijang lalu membiarkan kijang tersebut lepas berkeliaran pergi kemana-mana. Maka sekali lagi ini perkara yang sangat diperhatikan dalam agama kita, dan sampai-sampai ulama katakan jangan sampai kita jadi orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat apa? Kufur nikmat ketika Allah anugerahkan kita dua nikmat besar. Yang pertama, nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Nikmat belajar itu anugerah jamaah. Nikmat belajar agama itu anugerah. Gak semua orang Allah kasih hidayah untuk duduk di majelis ilmu, mendengar, menyimak, memahami. Ini yang pertama, nikmat dapat ilmu, nikmat majelis ilmu. Kemudian yang kedua kata para ulama, nikmat penunjang dari kita belajar. Apa diantaranya? Nikmat alat tulis. Alat tulis itu adalah nikmat, dan alat tulis itu bisa berupa pena, buku, kitab, catatan, dan begitu pula di zaman sekarang gadget. Itu nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kufur di antara nikmat-nikmat ini. Dan para ulama ketika membahas tentang nikmatnya alat tulis, mereka menjelaskan dari firman Allah dalam surah Al-Alaq ketika Allah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, alladzi 'allama bil qalam, yakni Allah yang telah menciptakan dan yang mengajarkan dengan pena. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan bahwa Allah yang mengajarkan dengan pena. Pena dalam ayat surah Al-Alaq ini bukan hanya sekedar kata atau kalimat, tapi di sana ditafsirkan oleh Al-Imam Qurtubi meriwayatkan tafsir dari Imam Qatadah rahimahullah bahwa qalam, al-qalamu ni'matun minallah azimah laula zalika lam yakum dinun wala yasluh aisyun. Pena ataupun yang mewakilinya, baik buku tulis, pulpen, pensil, gadget begitu pula untuk bisa menulis, itu adalah nikmat besar dari Allah. Karena tanpa ada pencatatan, penulisan, agama ini tidak akan tegak dan kehidupan di dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi segala arsip, data itu semua dicatat jemaah, tersimpan, tertulis, baik bentuknya manual, konvensional ataupun digital. Yang digital itulah pengembangan dari gadget dan seterusnya. Maka pena adalah nikmat besar dari Allah. Gadget adalah nikmat besar dari Allah. Kita bisa menyimpan, bisa menulis, maka jangan kufur nikmat. Kita mampu tapi kita tak lakukan. Kita bisa tapi tidak kita amalkan. Tidak mencatat padahal mampu. Menyanyiakan nikmat ketika Allah kasih kelapangan, kemudahan, baik ilmunya, majelisnya,
begitu pula alat tulisnya, ya. Dan para ulama telah mencontohkan bagaimana mereka tetap menulis walaupun dalam kondisi keterbatasan sangat ekstrim. Keterbatasan sangat ekstrim. Lihat di pelana, di sendal, di tangan, kertas-kertas bekas, dan di atas tulang belulang. Jamaah jangan kalah sama dukun-dukun. Kalau mereka menulis mantra-mantranya di tulang-tulang agar bisa menyihir orang, kenapa antum nggak semangat untuk menulis di ilmu di tempat yang bagus, yang bisa kita berikan atau beli dengan sebaik-baiknya? Maka ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita kufur nikmat, ya, dan sampai kehilangan momentum, ya, kecuali kata para ulama, kalau Anda tidak mencatat langsung ketika ilmu disampaikan, ya, silakan ambil alternatif selanjutnya adalah mencatat setelah kajian disampaikan. Ya, sebagaimana pengajian ini biasanya ada notulennya. Ada notulennya, nanti biasa poin-poin materi setiap pengajian kita ini akan di-share di grup, ya. Jadi ya itu konsep bahwa nggak catat langsung di pengajiannya, tapi setelah pengajiannya selesai dicatat, ditulis poin-poinnya, ya. Dan inilah tauladannya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang beliau tidak mencatat langsung di majelis gurunya, tapi beliau menghafal secara sempurna dari A sampai Z apa yang disampaikan sang guru tersebut, lalu mencatat setelahnya ke rumah beliau dalam jarak tempuh perjalanan sebulan. Jadi bayangkan kuatnya hafalan Imam Bukhari itu, setelah sebulan masih ingat. Dan itu tanpa catatan, rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang semoga Allah muliakan rahimakumullah. Maka ini adab yang ke-13, dan insyaallah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan bahas adab yang ke-14. Semoga Allah mudahkan. Sekali lagi, mencatat ilmu itu adalah tanda pemuliaan kita terhadap ilmu agama, dan sikap terhadap ilmu mencerminkan kita tentang nilai dari ilmu itu sendiri, ya. Dan mencatat ini bukan hanya sekadar teknis, tapi ini bagian dari adab dan bagaimana kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu ta'ala bisawab. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah. Amin wa iyyakum. Apa izin bertanya Ustaz, dulu ketika masih jahiliyah. Wah, kalau jahiliyah ini berarti zaman Abu Jahal ya. Enggak boleh bilang zaman jahiliyah. Dan jahiliyah ini zamannya sebelum Islam. Saya mendapatkan hibah uang dari orang tua, lalu uang tersebut saya gunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik suami saya untuk dikontrakkan. Lalu sekarang setelah belajar saya baru menyadari seharusnya dulu saya gunakan uang tersebut untuk biaya haji. Sementara sekarang kami sudah tidak punya uang cash lagi untuk mendaftar haji, bahkan untuk membeli hewan kurban juga sekarang masih kesulitan. Sedangkan uang kontrakan kami gunakan untuk biaya anak sekolah anak, karena sekolah Islam itu mahal sekali biayanya Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah saya meminta suami untuk menjual rumah tersebut agar uang hasil penjualan rumah bisa kami gunakan untuk melaksanakan ibadah haji? Alhamdulillah kami masih punya rumah satu lagi untuk tempat tinggal kami. Dan jika suami tidak mau menjual rumah tersebut, apakah suami saya berdosa karena tidak mau menyegerakan haji dengan mengupayakan apa yang sudah kami miliki dulu? Afwan, satu pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana standar mampu dalam rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu? Misal secara fisik kita mampu tapi kita tidak punya uang cash untuk membayar biaya haji, tapi masih punya aset berupa rumah, apakah hal tersebut termasuk mampu atau tidak mampu karena tidak punya uang cash? Ya, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Ya, jamaah rahimakumullah. Dalam kasus seperti ini, boleh tidak istri minta jual rumah, yang rumah ini hibah dari orang tuanya untuk biaya haji, padahal itu bukan rumah utama? Jawabannya boleh, dan malah ini sangat dianjurkan. Ya, kalau rumah itu bukan tempat tinggal utama, termasuk harta lebih, bukan kebutuhan pokok, nah para ulama menyarankan ini lebih wajib lagi untuk digunakan kita berhaji. Bahkan kalau tidak punya cara lain selain dari menjual rumah sebagai tambahan jalan syar'i untuk menunaikan haji, maka lakukan.
Terus keduanya adalah kalau suaminya nggak mau jual rumah akhirnya tertunda, berdosa apakah tidak? Berdosa, karena menunda haji padahal sudah mampu, apalagi punya aset berlebih, ini termasuk dosa besar menurut para ulama karena menunda haji. Dan para ulama mengatakan jangan tunda haji karena urusan dunia, ya kecuali ada uzur-uzur syar'i yang akhirnya menunda dia untuk tidak bisa pergi. Dan terkait masalah standar mampu dalam haji, ya sejatinya tidak harus uang tunai orang itu dikatakan mampu. Kalau dia punya aset, rumah lain, tanah kosong, emas atau yang semisalnya yang nilainya cukup untuk dia gunakan daftar haji, maka dia sudah dianggap mampu. Yang penting kebutuhan sehari-hari atau pokoknya sudah terpenuhi. Maka dalam kasus seperti ini silakan rebuk baik-baik, omongkan baik-baik. Semoga Allah mudahkan semua dari kita, diberikan kelapangan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya rasa bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.